Bidan Vita. Untuk video hari ini nanti saya akan membicarakan tentang tips-tips agar melahirkan normal dan lancar tanpa rasa sakit. Yang perlu ibu ketahui, tentunya banyak ibu hamil yang berkomitmen untuk melahirkan normal tanpa obat dan benar-benar sangat alami. Bahkan komitmen untuk melahirkan normal sudah dilakukan sejak tanda kehamilan muncul atau sejak tanda-tanda kehamilan di minggu pertama. Namun, ketika ada tanda-tanda akan melahirkan datang, maka ibu hamil biasanya merasa panik dan takut dengan rasa sakit yang sering diceritakan oleh ibu hamil yang sudah melewati persalinan normal. Dan pada akhirnya, pilihan akan melahirkan normal atau sesar sering dihadapi ketika mulai tampak ciri-ciri kontraksi akan melahirkan yang sangat menyakitkan. Jadi pada intinya, ibu hamil itu sebenarnya ingin melahirkan normal, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa melahirkan normal tanpa obat dan tidak sakit. Nah, di sini nanti saya akan bagikan informasi yang bisa dilakukan oleh ibu hamil yang menginginkan kelahiran normal yang lancar tanpa rasa sakit. Yang pertama yaitu pilih sarana melahirkan yang mendukung kelahiran alami tanpa obat. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan ibu hamil adalah menemukan tempat melahirkan atau sarana kesehatan yang mendukung keinginan ini yang ingin melahirkan normal. Nah, langkah ini bisa dilakukan sejak awal kehamilan karena menemukan sarana yang mendukung kelahiran alami bisa menjadi hal yang sulit. Rumah sakit atau sarana melahirkan lainnya harus memiliki dokter atau bidan yang benar-benar sangat sabar untuk menghadapi ibu yang akan melahirkan tentunya. Yang kedua yaitu mengikuti kursus pra melahirkan. Nah, keinginan untuk melahirkan normal atau tanpa obat harus dilakukan sejak awal kehamilan. Nah, jika Anda sudah menetapkan tujuan ini, maka Anda bisa mencari tempat kursus persiapan melahirkan. Dalam sebuah kursus ini biasanya nanti ibu akan diajarkan untuk melakukan persiapan melahirkan, seperti biasanya diajari teknik pernafasan saat melahirkan untuk mengurangi rasa sakit, untuk mengatasi nyeri pada saat kontraksi, kemudian mengatur persiapan lahir dan batin untuk menghadapi rasa sakit yang mungkin akan sangat buruk dan memberi cara untuk menghilangkan rasa sakit dengan cara hipnotis misalnya. Nah, cara ini biasanya membantu tubuh ibu hamil agar siap untuk menghadapi rasa sakit pada saat melahirkan normal. Yang ketiga yaitu melakukan senam hamil. Nah, cobalah untuk melakukan aktivitas senam hamil. Saat ini sebenarnya senam hamil mudah dilakukan. Senam hamil ini bisa membuat Anda menjadi lebih rileks pada kehamilan yang Anda alami saat ini. Selain itu, senam hamil juga akan mengajarkan Anda mengenai olah pernafasan yang baik dan benar, dan ini akan sangat berguna pada proses melahirkan nanti, terutama pada saat Anda sedang mengejan tentunya. Nah, ketika Anda hamil, pasti juga akan sering mengalami rasa pegal dan rasa tidak enak di badan. Nah, dalam hal ini nanti bisa dikurangi dengan melakukan senam hamil. Nah, untuk tutorial senam hamil, misalnya Bunda belum bisa atau pada saat seperti ini malas untuk keluar, nanti bisa menyimak di video saya sebelumnya karena saya sudah memberikan contoh tentang video senam hamil. Yang keempat yaitu menjadi cerdas saat periksa kehamilan.
apa sih yang ini yang dimaksud menjadi cerdas? Nah, pada ibu hamil tentu harus melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Hal ini sangat penting untuk mencegah berbagai masalah kesehatan yang bisa terjadi pada ibu maupun janin. Namun, ibu tetap harus menjadi cerdas ketika berkonsultasi dengan dokter ataupun bidan. Nah, jika dokter menawarkan berbagai metode tes darah saat hamil dan pemeriksaan palpasi abdomen. Palpasi abdomen yang dimaksud itu yaitu pemeriksaan dengan perabaan pada perut. Nah, maka cobalah selalu bertanya, apakah pemeriksaan itu penting atau tidak. Nah, sering melakukan tes selama kehamilan bisa membuat ibu hamil merasa ketakutan dengan berbagai prosedur medis. Nah, hal ini biasanya menyebabkan ibu trauma dan lebih memilih untuk melahirkan dengan obat ataupun persalinan sesar. Yang kelima, yaitu menjaga berat badan selama hamil. Ibu hamil itu memang tentunya memerlukan nutrisi makanan sehat yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh. Nah, hal ini tentu sangat penting untuk menyiapkan tubuh ibu dalam menghadapi persalinan normal. Namun, hal yang paling penting untuk dijaga adalah berat badan. Jadi, hindari memiliki berat badan berlebihan karena ini akan menghambat proses persalinan normal. Selain itu, berat badan berlebihan juga bisa menyebabkan ibu hamil mengalami komplikasi kehamilan seperti bahaya diabetes. Diabetes itu sakit gula pada ibu hamil yang ini juga beresiko ke bayinya. Yang keenam yaitu ibu hamil bisa berendam pada saat kontraksi. Nah, ketika masa kontraksi sudah datang, maka ibu hamil biasanya akan merasa sakit yang sangat luar biasa. Pada dasarnya, pengelolaan rasa sakit ini bisa dilakukan secara alami. Ibu itu bisa mencoba untuk melakukan rasa sakit dan mengolah rasa sakit baik dari pikiran ibu hamil itu sendiri maupun dengan tindakan. Salah satu caranya adalah berendam dengan air hangat. Nah, berendam dengan air hangat saat kontraksi akan mengurangi rasa sakit dari punggung hingga pinggul. Selain itu, cara ini juga bisa membantu proses pembukaan yang lebih cepat. Yang ketujuh yaitu bisa dengan mendengarkan musik. Nah, salah satu cara lain untuk menghilangkan rasa sakit pada saat persalinan yaitu mengelola rasa sakit ini menjelang persalinan dengan mendengarkan musik. Nah, jika ibu melakukan proses persalinan dengan fasilitas yang mendukung, maka musik juga akan membantu. Saat mendengarkan musik yang disukai, maka ibu bisa mencoba untuk melakukan teknik pernafasan dengan misalnya tarik nafas dalam-dalam kemudian dibuang. Bisa juga dengan meditasi, bersantai dan tetap bergerak tentunya. Jangan terus ibu hamil di atas tempat tidur saja, hanya berdiam. Nah, hal ini dengan adanya mendengarkan musik biasanya juga akan membuat rileks pada bayi. Yang kedelapan, yaitu ini juga hal yang penting yang ibu hamil harus perlu ingat. Jangan mendengarkan cerita buruk melahirkan normal. Karena ibu hamil biasanya akan sering berbagi mengenai cerita kehamilan dengan ibu yang lain. Sementara itu, ibu yang sudah melahirkan normal juga akan bercerita tentang proses persalinannya. Nah, ketika Anda mendengarkan cerita ini, maka jangan mendengarkan cerita buruk atau cerita yang menakutkan. Nah, jika ada yang bercerita, maka minta untuk berhenti dengan sopan, karena cerita buruk itu hanya akan menambahkan rasa takut, sehingga semangat untuk melahirkan normal juga akan turun dan terkena efek dari stres saat hamil. Yang 9, yaitu mendapat dampingan atau didampingi dari suami saat persalinan. Pada dasarnya,
tidak semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan khusus persalinan bisa mengizinkan suami untuk mengikuti proses persalinan ya. Jadi tidak semua fasilitas kesehatan itu boleh suami ikut masuk dalam proses persalinan. Nah, kenapa? Karena hal ini disebabkan dengan pertimbangan bahwa mungkin suami tidak akan kuat ketika menghadapi persalinan. Namun, bagi ibu yang akan melahirkan, dukungan suami adalah segalanya. Nah, ini bantuan besar untuk menghadapi masa kontraksi yang berat dan bisa membantu ibu hamil bisa mengejar dengan baik saat persalinan. Dukungan dari suami ini penting. Jadi pastikan bahwa pada saat ibu hamil melahirkan, suami bisa ikut mendampingi proses persalinan sehingga ibu bisa menjadi lebih kuat. Yang ke-10 yaitu gak kalah penting persiapan sejak hamil. Nah, niat untuk melahirkan normal itu harus dimiliki oleh ibu hamil sejak kehamilan awal. Ketika Anda memiliki niat ini, maka hal yang perlu dilakukan adalah menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran tubuh sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing ibu hamil. Nah, persiapan menjaga kebugaran tubuh juga sangat penting untuk mengatasi rasa sakit dan bersiap menghadapi persalinan normal. Nah, ada berbagai persiapan yang bisa dilakukan sejak hamil, yaitu antara lain seperti berjalan-jalan selama 20 menit setiap hari, atau melakukan yoga, ataupun bisa dengan senam hamil. Nah, cara ini biasanya membantu tubuh memiliki respon yang baik untuk menanggapi rasa sakit. Yang ke-11 yaitu makan sebelum melahirkan. Nah, makan camilan sebelum melahirkan itu sangat penting. Karena apa? Karena bisa menjadi sumber energi dalam tubuh ibu. Tetapi sebaiknya mengkonsumsi camilan ringan yang tidak memicu rasa mual dan muntah. Jadi, jika ingin mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi karbohidrat dan lemak, maka bisa menyebabkan ibu mual saat akan melakukan persalinan. Jadi, makanan ringan itu bisa membuat tubuh ibu memiliki tenaga yang baik untuk mendorong bayi ketika masuk tahap persalinan akhir. Yang ke-12 yaitu relaksasi otot. Nah, melakukan relaksasi otot selama persalinan memanglah sangat penting tentunya bagi tubuh ibu hamil. Nah, cara ini akan membantu tubuh ibu hamil bisa mengelola rasa sakit yang baik saat menghadapi persalinan normal. Nah, latihan ini bisa dilakukan sejak kehamilan masuk pada trimester kedua atau pada usia di atas usia 16 minggu. Nah, ibu hamil bisa mencoba dengan melepaskan semua rasa sakit dan perasaan tegang selama kehamilan. Jadi caranya bisa dengan sugesti, berbicara dengan rasa tegang itu lepaskan dari pikiran Anda. Jadi itu sugesti dari diri sendiri. Yang selanjutnya nomor 13, hilangkan rasa takut. Tentunya hal yang penting yang perlu kita ketahui, karena ketakutan itu adalah hal yang wajar untuk semua ibu yang akan melewati persalinan normal. Nah, namun ketika rasa takut semakin tinggi, maka rasa sakit itu juga akan datang semakin kuat. Nah, ini adalah proses yang normal karena ketika ibu merasa takut, maka tubuh akan tegang. Nah, rasa tegang pada fisik dan pikiran ibu yang akan menyebabkan rasa sakit yang lebih kuat, sehingga ibu harus mencoba untuk menghilangkan rasa takut itu pada diri sendiri. Nah, bisa dengan cara
relaksasi pada bagian otot panggul tadi, goyang-goyang, senam pelan-pelan seperti itu juga bisa. Yang nomor 14, terus bergerak. Nah, yang dimaksud terus bergerak di sini yaitu ketika ibu ingin melahirkan di rumah sakit atau rumah bersalin, maka jangan berhenti bergerak agar bisa melahirkan secara normal. Jadi, ibu harus tetap bergerak sambil mengelola rasa sakit dengan baik. Menjaga agar tubuh bergerak sebelum bersalin akan membantu gerakan bayi mencapai posisi yang ideal untuk proses melahirkan. Nah, hal ini adalah metode yang sangat alami. Yang selanjutnya nomor 15 yaitu tetap sehat selama hamil. Nah, tubuh ibu hamil yang sehat adalah salah satu syarat bisa melahirkan normal tanpa obat dan tanpa rasa sakit. Karena ketika tubuh ibu mengalami masalah komplikasi seperti tekanan darah tinggi, preeklamsi, obesitas, anemia, dan berbagai komplikasi lain, maka dokter biasanya akan menyarankan persalinan dengan sesar. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko komplikasi yang lebih berat saat persalinan normal maupun setelah persalinan normal. Jadi, ibu harus menjaga kesehatan tubuh dengan pola makan yang baik, nutrisi yang sehat selama hamil, tentunya perlu olahraga yang sesuai dengan usia kehamilan, dan yang paling penting yaitu menjauhi semua larangan bagi ibu hamil. Selanjutnya yaitu nomor 16. Yang perlu diingat juga, posisi bayi harus ideal. Nah, posisi janin untuk mendukung ibu bisa melahirkan normal juga harus dipikirkan. Nah, jika ibu memiliki posisi bayi sungsang atau janin terlilit tali pusat misalnya, nah hal itu juga bisa menyebabkan resiko. Karena itu, ketika ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, maka harus perlu diketahui apakah posisi bayi sudah siap dengan usia kandungan untuk mendapatkan posisi bayi yang ideal dan mendukung persiapan persalinan normal. Maka ibu hamil harus tetap aktif. Jadi caranya bisa dilakukan dengan senam hamil, gerakan yoga yang tentunya dibantu oleh instruktur. Kemudian cara ini bisa dilakukan bersama dengan pendamping medis. Yang nomor 17 yang perlu diingat juga, dan ini tidak kalah pentingnya dengan yang lain tadi, yaitu selalu berpikir positif. Nah, melakukan persalinan normal adalah proses yang paling alami dan sekaligus juga sangat menantang. Untuk bisa menjalani proses persalinan yang normal, maka ibu harus selalu berpikir positif tentunya. Cara ini akan membantu ibu supaya memiliki motivasi dan keinginan yang kuat untuk terus berjuang melawan rasa sakit. Karena pikiran yang positif juga bisa membantu ibu agar bisa melakukan visualisasi atau sugesti pada diri sendiri selama proses persalinan. Yang selanjutnya yaitu bayangkan bayi Anda. Jadi kita harus membayangkan bayi kita jika sudah lahir. Nah, perlu diingat bahwa ibu hamil sudah mengandung selama 9 bulan dan ini waktu yang tepat untuk bertemu dengan bayi. Nah, bayi Anda juga ingin segera keluar untuk bertemu dengan ayah dan ibunya tentunya. Jadi bayangkan ketika waktu pertemuan bayi dengan Anda dan pasangan adalah hal yang menyenangkan. Nah, saat kontraksi dan proses pembukaan menyebabkan rasa sakit yang kuat, maka ibu harus membayangkan bahwa proses ini akan segera berakhir dan akhir dari proses ini terbayar dengan indah karena bayi berada di gendongan Anda. Selanjutnya, dan ini yang terakhir, ini adalah kunci dari semua usaha tadi, yaitu berdoa. Nah, Anda juga harus memanjatkan doa. Tentunya jangan lupa
kita memanjatkan doa ini sebanyak-banyaknya supaya proses melahirkan berjalan lancar, karena doa akan memiliki kekuatannya sendiri. Nah, jadi jika kita rajin berdoa akan menjadi lebih tenang tentunya dan semangat tanpa ada rasa takut. Baiklah, itu tadi cara melahirkan tanpa rasa sakit. Nah, sekian video saya hari ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Terima kasih.